Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Cim Fox. Dan kesempatan kali ini gue mau bacain slide tentang karakter building. You know about character building. Karakter building is membangun atau ya apa ya sebutannya membangun. Selain membangun itu membentuk lah. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Oke, ini di sini ada panjang banget ketentuan doang. Nah, yang mengenal diri sendiri adalah Socrates 469 sampai 399 BC. Maksudnya 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ingat ya, Socrates tulisannya. Socrates ya, 469 sampai 399 sebelum Masehi. Oke. Mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Socrates mengistilahkannya dengan gnotiseuchen atau know yourself. Orang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya sehingga ia mengenal kebenaran. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik tanpa kepalsuan dan topeng. Orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya atau style orang yang berbeda. Jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal atau PQ. Mengenal diri sendiri berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak dan temperamennya. Mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Nah, manfaat dari tujuan mengenal diri sendiri adalah yang pertama, seorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dimainkan untuk mewujudkannya. Got it? Next, yang kedua, sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkannya, ya kan? Jadi batu dia, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Kalau gue bilang mah katak dalam baskom, ya bener. Nah, yang ketiga, tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya sehingga gagal dalam pergumulan hidupnya. Gue kira penguluman, beda arti kalau pengumuman. Yes. Next, cara mengenal diri adalah yang pertama, bersikap terbuka atau open minded terhadap kritik. Bersikap terbuka terhadap kritik, saran orang lain, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya, tidak defensif. Yes. Yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Yang ketiga, melalui pengalaman sehari-hari. Yang keempat, melalui kebersamaan dengan orang lain. Nah, yang kelima, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Nah, cara mengenal diri sendiri ada 5 ya. Ingat, ada 5. Nah, di sini ada orang cacat bisa sukses. Beberapa contohnya adalah Nick Vujicic ya. Nah, yang kedua adalah Forrest Gump. Yang ketiga ada Tony Melendez. Silakan dicari video di YouTube biar tahu mereka kayak gimana. Nah, kesimpulannya ada apa? Yang pertama, pengenalan akan fisik menyadarkan diri untuk menerima diri apa adanya, ya kan? Kita terima aja diri kita begini, dilahirin kayak gini, yang penting bersyukur, berjuang, gak usah nyerah, itu aja udah. Yang kedua, dengan penerimaan diri orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri berangkat dari yang apa adanya, tidak menyalahkan kan fisiknya. Nah, misalnya nih, kok tangan gue jarinya cuma 5, gue kan nggak bisa ini, nggak bisa itu, tangan gue cuma 2. Ya udah, kita emang dikasih jari 5, dikasih tangan 2, ya udah bersyukur tapi bukan nyerah gitu loh. Nah, yang ketiga, menjadi percaya diri, mampu berusaha menjadi berkah bagi sesama. Amin. Dan berikutnya, memahami temperamen. Nah, ada 4 jenis temperamen. Yang pertama, sanguinis. Ingat ya, memahami jenis temperamen ada 4. Yang pertama itu sanguinis, kedua itu koleris, yang ketiga itu melankolis, yang keempat itu phlegmatis. Nah, yang berikutnya ada kepribadian atau watak atau temperamen. Nah, perbedaan apa? Yang pertama, kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dikutip dari G. Alport. Nih, pasti nih ada di UTS ntar nih. Nih, artinya sama
Nah, yang bilang siapa nih? G. Alport. Oke, berbandingan disebut oleh G. Alport. Nah, yang kedua itu watak. Watak adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Jangan mikir macam-macam. Ini perangsang apa dulu? Jangan mikir macam-macam lo, kayak Heads ya. Nih, ini kan yang penyebut itu G. Ewald. Secara teoritis watak dibedakan menjadi dua. Yang pertama lah watak dibawa sejak lahir. Yang kedua watak yang diperoleh. Nah, yang ketiga adalah temperamen. Adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi. Awahnya rangsangan lagi, kata-katanya juga nyaru banget sih nih slide-nya. Pakai rangsangan. Kekuatan serta kecepatannya bereaksi. Kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Nah, ini dari Alport juga nih. Nah, berikutnya mengenal bakat. Nah, pengertiannya itu yang pertama, bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Unsur rohani ini dapat atau tidak berkembang, turut ditentukan oleh keadaan di luar diri seseorang atau lingkungan, dan didukung oleh keinginan kuat yang dimiliki orang itu untuk mengembangkan atau tidak mengembangkannya. Next. Nah, yang kedua tuh pengertiannya bakat adalah suatu bentuk kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai satu tingkat lebih tinggi. Kalau personality dipahami sebagai totalitas manusia yang unik, maka bakat merupakan salah satu dari personality tersebut. Yes? Ngerti kagak? Nah, bakat merupakan potensi dan bukan sesuatu yang sudah betul-betul nyata dengan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Kita tidak dengan sendirinya mengetahui bakat kita, walau sebenarnya kita memilikinya dan dapat mewujudkannya ketika kita menggali dan mengembangkannya. Nah, yang keempat itu bakat merupakan satu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu atau tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah atau sulit, dan sukses atau tidak pernah sukses. Nah, ingat ya, pengertian bakat ada 4 tadi tuh. Pengertian bakat pokoknya ada 4, lu baca aja sendiri ntar 1, 2, 3, 4-nya. Nah, yang B itu kecerdasan sebagai bakat. Nah, jenis kecerdasan ini ada 7. Ingat, kecerdasan itu ada 7. Yang pertama linguistik. Yang kedua itu logis matematis. Yang ketiga itu spasial. Yang keempat itu musikal. Nih kayak gue nih, ya kan? Sombong kagak nyontohin. Nah, gue kecerdasan secara musikal. Yang kelima itu kinestetik jasmani. Yang keenam itu antar pribadi, dan ketujuh itu intrapribadi. Nah, berikutnya hal-hal yang mempengaruhi bakat adalah yang pertama unsur genetik atau keturunan. Yang kedua itu latihan. Maksud gue latihan. Yang pertama itu unsur genetik, yang kedua latihan, yang ketiga itu struktur tubuh. Nah, yang kedua pola hubungan bakat dan kreativitas itu ada 4. Anak berbakat tapi tidak kreatif. Bahaya nih. Anak berbakat dan kreatif. Bagus. Yang ketiga remaja yang kreatif tapi tidak berbakat. Nggak masalah, yang penting kreatif dia bisa jadi sukses. Bener nggak? Ya, yang keempat orang dewasa yang kreatif dan berbakat. Ini paling greget. Yang itu pengembangan bakat. Nah, ada 2 nih. Perlu mengetahui bakat, ya kan? Yang kedua cara mengembangkan bakat. Nah, itu perlu keberanian, latihan, lingkungan. Nah, perlu juga nih memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Nah, di sini ada mengenali adversity, merupakan keteguhan, semangat, ketekunan, kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Ada 3 tipe adversity, yaitu quitter, camper, dan climber. Ada 3 ya, ingat ya. Quitter, camper, dan climber. Nah, ini mengevaluasi diri dengan menggunakan Adversity Response Profile atau ARP yang ada dalam lampiran. Mana tahu lampirannya. Nah, yang berikutnya mengenali spiritualitas. Aspek spiritualitas berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk beriman. Demi lebih memahami konsekuensi hidup keagamannya dalam kehidupan nyata. Introspeksi atas kualitas spiritual dengan form penghayatan hidup keagamaan dalam lampiran maneh ngopo maneh.
Nah, mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri. Nah, yang pertama introspeksi. Yes, ngaca bang. Kalau kata dosennya bercerminlah nak. Ya. Kalau nggak punya ada di spion motor saya gitu ya kan. Yang kedua adalah mengendalikan diri. Yang ketiga membangun kepercayaan diri. Yang keempat mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Dan yang kelima adalah berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Jangan minder. Udah itu aja. Pede aja. Oke, gua rasa udah kelar. Nah, gua akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.